Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kuasa Tuhan dapat mengalir tanpa dibatasi jarak dan waktu. Dan hari ini tiba saatnya kita bersyukur bersama-sama dengan keluarga kita yang terkasih untuk memuji dan menyembah Tuhan yang hebat dan dahsyat. Mari persiapkan hati yang haus dan lapar untuk mengalami urapan dan lawatan Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Saya percaya masih dalam suasana ibadah di rumah kita masing-masing. Saya percaya ada mujizat dan kekuatan Tuhan. Sukacita yang tidak berkesudahan dari Tuhan turun atas setiap hidup kita. Yang mau siap memuji Tuhan dari rumah masing-masing, boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau ada suami, istri, anak-anakmu di rumah, bilang gini, Tuhan kita dahsyat. Biar sukacita memenuhi kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama menari bagi Tuhan. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan lagi, kasih Allah. Kasih Allah
berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia selamatnya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Katakan, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Lagi katakan, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Sama-sama dengan sukacita, citaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita. Mari menari bersama-sama, katakan, sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Tepuk tangan sama-sama, katakan, amin. Minggu yang penuh dengan sukacita, karena Tuhan kami dahsyat. Haleluya. Dengan sukacitaku kan menari, kami memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Lagi dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari. Mari sama-sama menari bagi Raja. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Raja kita. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Kami datang menyembah Raja di atas segala raja, yang kami percaya hadir di rumah kami, yang sanggup menyatakan kuasa-Mu dan kehadiran. Kami mau datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau datang menyembah dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, Yesus Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan
Mari katakan sekali lagi, satu hal yang selalu kurindu. Satu hal yang selalu kurindu, kehadiranmu. Satu hal, mari katakan dengan segenap hatimu, menyenangkanmu. Mari panggil namanya. Yesus, kau dambaan,ku sujud menunggu. Curahkanlah, curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Mari katakan hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu melingkupiku. Katakan menenangkanku, menenangkanku. Kini ku membawa hidupku, kini ku membawa hidup. Katakan basuh diriku, sama-sama panggil namanya. Yesus, kau dambaan, Yesus, kau dambaanku. Oh, kami sujud. Curahkanlah ya Tuhan, curahkan urapanmu saat
menyembah-Mu, menikmati Engkau lebih lagi. Sebab ada mujizat dalam penyembahan kami. Sebab ada kekuatan yang baru dalam penyembahan kami, Tuhan. Curahkan roh-Mu, nyatakan kasih-Mu, Tuhan. Kami terima mujizat di rumah kami. Dimanapun kami ada dan kami berdiri, kami nyatakan kami cinta Engkau lebih dari segalanya. Kami merindukan Engkau, Tuhan, lebih dari apapun. Engkau dambaan hati kami, ya Tuhan. Yes, Lord. Mari buka kedua tanganmu, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Jadikan ini sebagai pengakuan dan doamu. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatan, tidak ada yang lain ya Tuhan. Sumber kehidupan, ku angkat dengan pengakuan kami Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Engkau sumber kehidupan.
Sumber segala kehidupan ada di tengah kami. Dan kami percaya firman-Mu hari ini membangkitkan iman kami, menguatkan kami, bahkan mengarahkan kami untuk tetap dalam rancangan Tuhan. Tuhan, kami buka hati kami siap untuk dengarkan isi hati-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya.
Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Kebon Sirih, saya Jarod Wijanarko, berterima kasih untuk kesempatan melayani. Nah, kita sudah 1 tahun 3 bulan memasuki era pandemi, kalau luar negeri udah jauh lebih lama. 3-4 tahun sebelum masa pandemi, maka kalau seminar khususnya dalam bidang bisnis, maka tema utamanya waktu itu adalah Millennial Kills Everything. Millennial dalam arti digitalisasi yang berlangsung amat sangat cepat. Evolusi perubahan pelan-pelan, revolusi perubahan yang sangat cepat, kata revolusi nggak cukup, maka istilah yang digunakan adalah shifting. Dan gara-gara shifting digitalisasi yang sangat cepat ini, maka beberapa produk, industri, jasa, keuangan terkena dampaknya. Dan jujur termasuk usaha saya dalam bidang retail lewat jalur MLM, itulah usaha yang saya dirikan tahun 92, kami terkena dampak juga. Nah, pandemi datang, COVID datang, apa yang terjadi? Maka shifting yang sudah sangat cepat ini menjadi lebih cepat lagi. Maka istilahnya menurut saya genting. Pada masa-masa ini maka banyak orang mengalami kehilangan. Saya berdoa Bapak Ibu tidak mengalami kehilangan. Bahkan kalau Bapak Ibu usahanya vitamin, suplemen, produk yang menaikkan kesehatan atau yang punya justru berlipat kali ganda. Tapi seandainya terkena dampaknya, maka hari-hari ini memang banyak orang yang mengalami kehilangan. Maka saya akan berbicara mengenai mengatasi kehilangan. Ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan omset, bahkan yang paling berat tentunya kalau kehilangan anggota keluarga yang dicintai karena diizinkan Tuhan terkena COVID dalam pandemi ini. Nah, saya ingin membaca firman Tuhan dari Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak kehendaki, kita harus mengambil langkah iman, percaya bahwa itu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Apa baiknya Pak kena PHK? Apa baiknya Pak omset saya hancur? Apa baiknya Pak anggota keluarga saya dipanggil Tuhan? Tentu kita agak sulit untuk menemukan kebaikan Tuhan. Tapi saya akan sederhanakan pesan saya dengan kesaksian, walaupun bukan pada masa pandemi ini, tapi esensinya sama, yaitu kehilangan. 2009
saya, istri, 3 anak, kami semuanya ke Bali untuk seminar keluarga. Saya pikir kalau saya bawa anak-anak, anak-anak bersaksi dulu, lalu mereka melihat prestasi anak kami, nah seminarnya lebih kuat. Ketika kami di hari terakhir seminar, saya ditelepon, Pak, rumahnya keluar asap, Pak. Pak, asapnya makin besar, Pak. Panggil pemadam kebakaran. Belum datang, Pak. Singkat cerita, pokoknya 2 jam kemudian itu telepon, Pak, sudah roboh, Pak. Jadi rumah kami terbakar habis ketika kami sekeluarga sedang di luar kota. Sehingga nggak bisa satu barang pun dibawa keluar. Dan satu lagi, saya tidak asuransi. Saya bukan orang kaya yang kebakaran rumah satu, masih ada tuh rumah kedua, apartemen. Ya itulah satu-satu rumah yang saya miliki. Saya merantau ke Jakarta tahun 90, tinggal di pinggir kuburan Kuningan, Jakarta. 6 kali 6 meter persegi, rumah petak. Jadi mobil aja, motor ya nggak bisa masuk, lompat parit kebun pisang. Jadi saya orang miskin yang merantau ke Jakarta. Lalu saya menabung kerja keras, beli rumah satu kecil, nabung lagi, rumah 2 kecil, jual dua-duanya, beli yang gede ini. Itu 13 tahun saya cari. Lalu terbakar habis, ludes habis dalam 2 jam saja. Bagaimana Roma 8:28 ini mau diterapkan? Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan. Apa baiknya? Nggak diasuransi. Apa baiknya ludes terbakar? Tapi ketika saya merenungkan Tuhan, ini kan saya tidak lagi di Las Vegas atau di Genting Island atau lagi main judi. Ini lagi pelayanan sekeluarga. Kenapa ini terjadi? Tapi akhirnya saya mengambil keputusan. Kalau bertanya kenapa? Saya khawatir ya. Why? Tuhan bilang, why not? Nggak usah tanya kenapa sama Tuhan. Tapi kan pengen tahu Pak kenapa. Sahabat juga, saya juga pengen tahu. Tapi akhirnya saya mengambil keputusan. Apa ya kira-kira yang akan saya dapatkan berkat atau berkat rohani pengertian dari kejadian ini? Singkat cerita, ketika malam hari itu saya bawa keluarga berdoa setelah pulang ke Jakarta dan melihat rumahnya roboh. Ya, ada gambar yang bisa disampaikan nanti, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana hancurnya keluarga rumah kami. Nah, malam itu saya berdoa dan saya mengajak istri anak berdoa. Tuhan, saya nggak tahu kenapa ini terjadi, yang pasti kami baru saja kehilangan yang terbesar. Nah, ada satu ruangan yang kami bisa pakai sementara gitu ya, tapi setelah itu kami cari kontrak rumah. Dan waktu berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kejadian ini membuat saya sadar sesadar-sadarnya, sebelumnya tahu tapi nggak sadar banget bahwa harta itu tidak kekal. Ya, maka saya berdoa malam itu, Tuhan, hidup saya masih lama. Saya akan mencari yang tidak bisa terbakar. Saudara lahir baru karena pengaruh saya, itu buah kerajaan, itu kekal. Saudara berubah karena pengaruh saya, itu buah pelayanan, itu kekal. Saya berubah, itu buah roh, itu kekal. Jadi mengalami kebakaran, ludes habis, saya komitmen sama Tuhan, saya mau melayani lebih giat lagi, mencari yang tidak bisa terbakar. Nah, tiba-tiba saya mendapat sebuah fantasi. Kalau orang karismatik bilangnya penglihatan. Tapi saya nggak berani terlalu rohani untuk mengakui bahwa ini sebuah penglihatan. Anggap aja ini fantasi saya. Mengalami kebakaran, ludes terbakar, malah komitmen melayani Tuhan. Itu saya dapat fantasi Tuhan itu kumpulkan para malaikatnya. Kumpul. Ada apa Tuhan? Lihat di bumi, ada orang lulus ujian. Ya, rumahnya kebakar, malah komitmen melayani. Namanya lulus ujian. Hidup ini sekolah kehidupan. Wisudanya waktu mati nanti, kita di wisuda, masuk surga. Alkitab berkata, orang hidup 1 kali, setelah itu dihakimi. Kemuliaan, tingkat kemuliaan di surga, karena di surga itu ada yang memerintah bersama dengan Tuhan, tentu ada yang diperintah. Setelah kita mati, nggak bisa naik kelas rohani. Kenaikan adalah apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi hidup ini sekolah kehidupan, peristiwa yang terjadi itulah ujiannya. Dan jawaban ujian adalah respon kita. Saya mendapat pengertian-pengertian itu malam itu. Dan karena saya komitmen melayani Tuhan, maka dalam fantasi saya, imajinasi saya, Tuhan panggil malaikatnya, itu lihat ada orang lulus ujian. Tiba-tiba saya dapat imajinasi yang lain atau fantasi yang lain, penglihatan yang lain. Ada orang, bukan saya, nggak sampai rugi habis. Saya itu ludes terbakar itu kira-kira yang habis 2,5 miliar. Dan itulah harta saya karena saya kumpulkan 13 tahun, jual semuanya, renovasi, lalu kebakar. Ya kalau hartanya 100 miliar, kebakar 2 miliar, oke lah. Itulah semuanya gitu ya. Jadi ada orang lain nggak sampai sebesar itu ruginya, ya ditipu 100 juta, barangnya rusak, HP-nya 10 juta, wah lalu ngalami sakit apa sedikit, wah Tuhan saya melayani, kenapa begini? Kan saya pelayanan, kok ngalami begini? Berarti buat apa dong pelayanan? Wah mengeluh, Tuhan kumpulkan malaikatnya juga. Kumpul. Ada apa Tuhan? Lihat itu di bumi ada orang gagal ujian. Tiba-tiba malaikatnya tanya sama Tuhan,
Kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Ya, segera atur ujian susulan. Nah, saudara-saudara itu kalau mengalami masalah dan itu ujian, Anda menggerutu, ngomel, ngeluh, itu seperti orang yang ujian salah jawaban. Gimana dong kalau salah jawaban? Ya ujian lagi. Nah, makanya jangan sampai salah jawaban sehingga harus ujian lagi. Kayak bangsa Israel, muter-muter 40 tahun nggak nyampe-nyampe karena terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak gagal dalam meresponi setiap kejadian. Kita belajar lagi, atau kita lanjutkan pelajarannya melalui apa yang terjadi, yang saya alami dengan kebakaran dan ludes habis tadi. Saya justru komitmen melayani Tuhan. Karena itu saya akan memberikan kesimpulan dari segmen 1. Jadi saya berikan istilah, ya khotbah ini ada bagian atau segmen ya. Kesimpulan sementara atau segmen 1 adalah bahwa penderitaan adalah ujian sekolah kehidupan. Respon kita adalah jawabannya. Respon yang tepat membuat kita naik kelas. Nah, kita lanjutkan ceritanya ketika digitalisasi usaha saya tutup ya, menjelang Covid. Begitu Covid betul-betul tutup. Usaha yang saya rintis tahun 92 namanya IVA, MLM IVA Dahsyat. Lalu begitu masuk pandemi, orang masih bilang, ya Pak Jarod mah enak lah, selain punya IVA, masih punya Happy Holy Kid, 66 cabang lagi di Indonesia. Sekolah kan sustainable Pak Jarod, Bapak ini pinter loh, cerdas nih gitu ya. Betul, sekolah itu sustainable sebelum Covid datang. Covid datang, sekolah di rumah. Kalau sekolahnya adalah SMA, SMP, perguruan tinggi, sekolah di rumah, orang tetap bayar. Lah saya kan playgroup TK. Sekolahnya bermain, lalu bermain di rumah. Apa yang terjadi? Tahun lalu TKB lulus, TKA jadi TKB, playgroupnya di TKA, playgroup nggak ada yang daftar. Tahun ini TKB-nya lulus lagi, TKA jadi TKB. TKA-nya nggak ada, playgroupnya nggak ada. Jadi misalnya katakanlah muridnya dulu 60, tahun lalu lulus 20, tinggal 40. Tahun ini lulus 20 lagi, tinggal 20. Tahun ini aja kami sudah rugi, nombokin semua cabang, 66 cabang, boleh katakan 90% rugi semuanya. Jadi kalau ini pandemi berlanjut lagi terus, kerugian berikutnya di depan mata. Sekarang aja sekolah sudah nombokin terus. Jadi saya mengalami betul-betul krisis hari-hari ini, tahun-tahun ini, setelah dihantam dengan digitalisasi atau shifting ekonomi, lalu dengan COVID. Apa yang harus kita lakukan? Ya, saya mau bersaksi aja apa yang saya lakukan. Saya membaca firman Tuhan karena bagi saya pedoman hidup itu firman Tuhan. Saya akan bacakan Filipi pasal 4 ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi yang harus kita lakukan terutama bagi Bapak Ibu yang terkena dampak pandemi. Dampaknya negatif. Ya. Jualnya obat atau suplemen. Wah ya pesta pora hari-hari ini ya. Kita perlu mencukupkan diri. Yang kedua, kenapa kita harus mencukupkan diri? Ibrani 13 ayat 5. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Nah, kalau kita mencukupkan diri dengan yang ada, Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan tidak membiarkan. Dibalik. Kalau kita nggak bisa mencukupkan diri dengan yang ada, kenapa nggak bisa mencukupkan dengan yang ada? Dulu kan hidupnya plafonnya katakanlah income-nya sebulan 100 juta. Atau katakan 10 juta lah. Gara-gara pandemi turun tinggal 5 juta. Ya nggak cukup dong Pak. Nah memang turun kelas itu susah. Naik kelas lebih gampang. Ya begitu turun ya maka belajar mencukupkan diri. Begitu tidak bisa mencukupkan, Tuhan membiarkan, Tuhan meninggalkan. Kalau kita mencukupkan, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tidak membiarkan. Itu jelas sekali, Ibrani 13 ayat yang kelima. Maka kita perlu belajar untuk mencukupkan dulu. Ya, yang pertama mencukupkan dengan yang ada. Bagaimana kita bisa mencukupkan? Ya kita harus mereview kembali anggaran kehidupan kita. Sama-sama minum kopi. Kalau keuangan berlimpah, usahanya maju, ya mau minum kopi, bahkan yang kopi luwak, wah ya mereknya apa aja terserah. Ini saya bukan soal merek, tapi jenisnya, ya. Yang satu kali minum jegluk 90.000, nggak apa-apa, pagi sekali, sore sekali, cuma
180.000. Tiap hari ya sebulan 1,8 kali 3. Loh 4 juta loh minum kopi. Ya nggak masalah kalau duitnya puluhan juta atau ratusan juta. Tiba-tiba saya bangkrut. Usaha Ivanya bangkrut, sekolahnya rugi. Udah, kita ganti kopinya dengan kopi tubruk. Bahkan anak saya pulang dari Australia, karena anak saya nomor 1, nomor 2 di Singapura, nomor 3 di Australia. Yang nomor 3 ini pulang. Biasa di Australia minum kopi $1, jegluk gitu ya. Karena bukan $1 itu di kampus, kalau di kafe $6. Sampai Indonesia, wah dia beli kopi online, ya pesen. Begitu nyampe rumah saya tanya, beli apa? Kopi. Kita lagi berhemat. Murah Pak, murah. Iya murah, kamu dolarin ya kan. Itu masih $2, $3 itu gitu kan, 45.000 gitu. Ini murah Pak, nggak murah lagi. Kita lagi bangkrut ini. Oke, saya ajarin begini. Yuk kita pergi ke Indomaret, Alfamart, ke retail kecil. Cari kopi tubruk. 200 gram, 300 gram, cuma 13.000. Dihitung-hitung, diseduhnya kental, masih bisa 10 gelas. Loh, 1 gelas cuma Rp1.000, Rp1.500. Ya nggak keren dong Pak. Makanya beli gelas Starbucks, diisi kopi tubruk. Hidup ini murah, yang mahal tuh gengsinya. Kalau mau gengsi ya minum kopi yang mahal. Tapi sekali lagi kalau kita mau murah gitu ya, tapi hidup ini murah, yang mahal tuh gengsinya. Hidup ini mudah, yang susah itu gengsinya. Maka kita perlu belajar mencukupkan yang ada. Kalau punya duit banyak ya terserah mau minum kopi yang 100.000 atau mau minum kopi yang 1.000. Ngerasanya beda tipis. Percaya saya kalau Anda belum coba loh. Tapi kopinya yang asli ya. Kopi Gayo, kopi Aceh, kopi Toraja. Beli kopi lokal yang bubuk murni, asli. Itu mahal-mahalnya 60.000. 10 gelas, naiklah 6.000. Kalau yang murah, ya yang 13.000 saya bilang itu. Ini kita baru bicara kopi, belum yang lainnya. Artinya kalau kita mau hidup ini ya mencukupkan yang ada. Karena ini keadaan. Kalau terkena dampak pandemi, kita belajar mencukupkan. Kalau kita belajar mencukupkan, maka Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak meninggalkan. Nah, saya akan sambung ceritanya nanti soal Tuhan itu tidak membiarkan, Tuhan tidak meninggalkan. Waktu saya mengalami kebangkrutan, lalu ditambah lagi dengan pandemi COVID di mana sekolah sepi, sekolahnya pun rugi. Saya ada usaha satu lagi sebenarnya yaitu LSP animasi, ya, assessment untuk para animator supaya punya sertifikasi profesi levelnya LSP 3. Begitu izin keluar semuanya skemanya ada, asesornya lengkap gitu. Kita siap gitu ya. Covid datang. Nggak bisa asesmen juga. Waduh, ini usaha barunya nggak jalan juga akhirnya. Saya betul-betul mengalami pencobaan 2 tahun, 3 tahun ini. Dimulai dari tutupnya usaha, pandemi, dan segala dampaknya. Lalu saya dapat firman Tuhan ini yang saya mau bagikan. Amsal pasal 10 ayat 4 dan Mazmur pasal 1 ayat 3. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada waktunya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Memang kalau mau lebih lengkap, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam gitu ya. Tapi yang saya mau ambil esensi dari Amsal itu kita perlu rajin. Sekali lagi terutama bagi Bapak Ibu Saudara yang terkena dampak dari pandemi sehingga ekonominya terganggu. Kita belajar rajin. Selain rajin, maka Mazmur 1 ayat 3. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Nah, ini saya tekankan soal apa saja yang dibuatnya berhasil. Artinya Bapak Ibu perlu mau melakukan apa saja. Dulunya direktur, manajer, kayak kan pandemi, perusahaannya sempoyongan, pengurangan pegawai, kena PHK. Kalau sudah kena PHK, walaupun dulu manajer, mantan. Sekarang nggak manajer lagi, pengangguran. Maksud saya kerja tuh nggak usah pilih-pilih. Ya, apa saja yang diperbuatnya Tuhan bisa bikin berhasil, tapi harus ada yang kita kerjakan. Apa itu? Apa saja? Mungkin ibunya selama ini yang punya bakat masak, ya, tapi suaminya kan direktur masak gitu ya. Suaminya PHK. Ya udah ibunya bikin gado-gado. Bapaknya, nah nganter dong gado-gadonya. Masa saya direktur Pak nganter gado-gado, mantan. Jangan bilang direktur lagi, udah PHK gitu ya. Belajar rendah hati mau melakukan apa saja. Tak kasih cerita. Saya punya sepupu
direktur di Bank BRI. Ya sama, ya kan? Nggak punya pekerjaan lagi karena pengurangan pegawai, dipensiunkan dini tapi dapat pesangon bisa untuk modal. Istrinya bisa bikin sambel. Ya akhirnya ibunya bikin sambel, jualan sambel. Cucunya gitu yang udah 12-an tahun, wih pinter dia bikin packagingnya, dia bikin Instagramnya, marketing digitalnya. Waduh, sambelnya laku. Bingung gimana ngirimnya. Akhirnya suaminya, Pak, kamu yang nganter ya. Suaminya, wih direktur bank masa nganter sambel. Wah, kita ngobrol akhirnya, oke Pak Jarod, saya mau melakukan apa saja. Dia nganter sambel ke tetangganya nih ceritanya ya. Tetangganya itu mantan supervisor gitu, kena PHK juga. Istrinya pesen sambel. Yang nganter mantan direktur bank gitu ya. Waktu diantar sambelnya, ibunya kaget. Loh, Bapak sendiri yang nganter. Wih, jadi malu nih pesen satu. Pak, itu ada yang punya orang atau aku bisa ambil? Ini punya orang sih, tapi di rumah masih ada. Oke, kalau gitu ini buat ibu. Wih, gara-gara yang nganter Pak direktur. Mantan maksudnya. Yang beli 3 sambel lagi. Lalu ini pergi kan ya kantor kan. Ini panggil suaminya, si mantan supervisor. Papa, kenapa? Tuh, aku beli sambel yang nganter Pak direktur gitu. Maksud lo? Ya, lu mantan supervisor, dia mantan direktur. Maksud lo? Dia nganter sambel. Kamu harus mau juga dong. Kebaikan itu menular, rajin itu menular, rendah hati itu menular. Tetangganya yang mantan supervisor kerja pilih-pilih, lihat tetangganya yang lebih tinggi sebelumnya kerja apa aja mau. Sikap itu menular. Singkat cerita, saya ketemu orang lagi. Orang kaya nih, tadinya mantan lagi. Ini COVID banyak orang mantan, saudara ya. Mantan orang kaya, mantan direktur gitu ya. Ibunya bilang sama saya, Pak, bisa endorse anak saya Pak. Anak saya jualan durian. Weh, punya kebun durian Pak? Bu, enggak sih gitu. Lah kok jualan durian? Ya, ini termasuk jadi ide ya. Anda tuh bisa apa saja. Ya, termasuk jadi reseller. Jadi untuk jual durian nggak perlu punya durian. Durian orang lain yang dijual gitu. Tapi bukan punya tetangga diambil dijual, maling gitu. Anda nggak punya durian, bisa pergi ke tukang durian. Jangan ke toko buah yang keren, itu sudah punya Instagram dan lain-lain. Ke tukang abang-abang, Bang, satu bungkus berapa kalau 100 gram? Katakanlah 100.000. Ada berapa macam? Ada petro, ada montong, ada lokal parung. Oke, 3 macam ya. Aku beli masing-masing 100 gram dibungkus. Ya, foto yang bagus. Lalu dia mulai jual lewat WhatsApp, teman-temannya, teman mamahnya, Instagram, termasuk saya kasih endorse. 1 bungkus 100.000 dinaikin 10%. Laku 30 bungkus, 40 bungkus, 50 bungkus, 100 bungkus. Sebelum pandemi gajinya 7,5 juta. Jualan durian dapat 15 juta. Oh Tuhan, terima kasih ada pandemi. Jadi ternyata kalau orang mau melakukan apa saja, Tuhan bisa memberkati yang namanya apa saja. Tapi harus ada apa saja yang nggak akan diberkati Tuhan. Nah sekarang kalau saya sendiri apa yang saya lakukan? Saya bingung juga. Umur 58. Semua orang kenal Pak Jarod, ya pengusaha sukses, tapi bangkrut kan, hamba Tuhan, masa jualan sambel. Saya masih mikir gitu ya, coba asuransi, saya punya kartu anggota asuransi karena pernah ujian gitu ya, tapi nggak jalan, ya gimana mau jalan, saya punya rumah nggak di asuransi gitu kan, akhirnya nggak cocok ini buat saya gitu ya, properti nggak jalan juga. Akhirnya saya pikir mau ngapain gitu ya, lalu saya ingat, waktu kecil saya punya bakat melukis, tapi saya udah belasan tahun nggak melukis. Ya tapi kalau nggak dicoba kan nggak pernah tahu. Karena yang penting sebenarnya bukan apa yang dikerjakan. Boleh apa saja, tetapi ingat, mencukupkan yang ada, disertai Tuhan. Penyertaan Tuhan itu yang penting dalam hidup ini. Apapun yang dilakukan, kalau disertai Tuhan, Tuhan bikin berhasil. Saya udah belasan tahun nggak melukis. Begitu mau melukis aja, rupanya ada orang ingat saya bisa melukis. Karena emang saya pernah ngepost, tapi itu udah belasan tahun yang lalu. Pak masih ngelukis Pak? Ya udah enggak sih, tapi mau juga nih. Pak saya tuh mau ngasih souvenir untuk seorang jenderal. Gambarnya macan. Kalau Bapak bisa, ya saya pesan sama Bapak. Waduh, saya bilang ini mau dikasih buat jenderal, berarti bisa dikasih harga mahal nih. Saya kasih harga sekian gitu. Mau lagi. Wah, Pak ini fotonya. Begitu terima fotonya, ampun. Itu gambar macan detailnya banyak banget. Waduh, saya pikir saya nggak bisa ini. Saya panggil anak saya. Anak saya memang orangnya art. Sekolahnya untuk seni. Tak suruh anak saya gambar. Saya bilang sama yang pesan, Pak, nanti tanda tangannya berdua sama anak saya, Pak. Saya bikin backgroundnya, anak saya macannya. Gitu. Nggak apa-apa, Pak. Terserah, yang penting bagus. Itu. Wah, bagus bener. Upload di Instagram.
Gara-gara di-upload, ada lagi yang pesen lagi, macan lagi. Masa minta sama anak lagi? Akhirnya saya gambar sendiri. Wah, itu saudara, itu bulan Mei tahun lalu. Lalu apa yang terjadi? Ya saya ngelukis, upload, laku. Lukis, upload, laku gitu. Setiap minggu laku 1, saudara. Ini saya bukan jualan vitamin, bukan jualan suplemen. Ini lukisan itu kan kebutuhan yang keberapa? Bukan kebutuhan pokok. Tapi saya merasakan loh kalau Tuhan menyertai. Sejak Mei tahun lalu sampai hari ini, saudara, Juni 2021, 1 minggu 1 lukisan. Itu saya betul-betul merasakan bahwa itulah penyertaan Tuhan. Saya melukis aneka macam, mau dari pemandangan, binatang, bunga, pokoknya apapun yang orang ingin saya bisa buatkan. Nah, tapi ini cerita belum selesai nih. Saya kasih 1 ayat dulu, setelah itu saya sambung ceritanya sebagai cerita penutup. Amsal 30 ayat 30. Singa yang terkuat di antara binatang tidak mundur terhadap apapun. Nah, dalam menghadapi pandemi ini, terkena dampak, lalu usaha ini, usaha itu, tentu bukannya tanpa masalah. Tapi milikilah sikap seperti singa, tidak mundur terhadap apapun. Dan saya juga mengelukis beberapa singa. Ya, nah singkat cerita, kalau saya review nih dari tahun lalu, Mei Juni sampai sekarang ini, kira-kira saya sudah menjual 60 lukisan. Yang saya produksi kira-kira 90-an. Jadi di rumah masih ada stok kira-kira 20-an. Setiap minggu satu. Dari 60 yang laku, maka hanya 4 yang laku lewat Facebook. Karena di-upload lalu laku. 56 lakunya di Instagram. Karena Instagram saya followernya 48.000. Wah, Instagramer gitu loh. Tapi 2 minggu lalu apa yang saya alami, saudara? Instagram saya dihack. Wah, cari teman. Wah, laporkan rame-rame. Lalu bisa kayak di reset ulang. Tapi saya gagal memasukkan data verifikasinya. Singkat cerita, gagal. Waduh, 95% saya jual lewat Instagram. Lalu Instagramnya dihack. Sekarang udah isinya anjing, kucing, dan pokoknya udah dijual ke orang lain akun saya. Nah, coba ini kayak orang punya toko, tokonya dibakar. Kan saya lewat Instagram. Aduh, saya pikir Tuhan, masalah kok nggak ada habisnya. Tapi waktu itu ini di-hack nih baru 2 mingguan lalu nih kira-kira, ini belum lama ini. Jadi sekaligus pengumuman kalau saudara dulu pernah follow saya. Kok udah lama ya nggak dapat dari Pak Jarod itu? Di-hack. Kok dia ketawa-ketawa ya, mau nangis-nangis ya kan? Jadi begitu dihack malam itu saya ajak istri berdoa, Tuhan terima kasih sudah setahun kami diberkati dengan menjual lewat Instagram. Tapi bukan Instagram yang memelihara saya, Tuhanlah yang memelihara saya. Saya tetap memilih keputusan untuk tetap optimis, tetap antusias, tetap tidak mundur, tetap tidak menyalahkan Tuhan dan tidak menyalahkan keadaan. Hidup ini emang masalah nggak ada habisnya. Itu tandanya berarti hidup. Kalau mau, ada yang mau nggak mau, ada yang mau nggak mau punya masalah. Saya bisa doakan, Tuhan ambil nyawanya, bawa ke sorga. Itu doa yang manjur, saudara nggak punya masalah lagi. Tapi kalau saudara ada di dunia ini, maka pasti punya masalah. Maka doa saya adalah saudara kuat menghadapi masalah. Bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, maka Tuhan akan memberi kita kekuatan. Saya sepertinya masalah nggak ada habisnya. Sebenarnya banyak sekali ya. Sebelum kebakaran pernah ditipu orang, pernah beli tanah bodong. Waduh, masalahnya banyak sekali. Tapi saya selalu melihat bahwa di tengah masalah justru kekuatan Tuhan makin nyata. Dalam kebangkrutan saya melihat penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan itu pas pada waktunya. Dulu kita bisa perpuluhan ratusan juta tiap bulan. Sekarang setahun aja nggak dapat segitu. Dulu kerja sebulan bisa makan 3-4 tahun. Sekarang minggu demi minggu lukisan satu makan. Tapi saya merasakan menikmati. Waduh, banyak orang, Pak. Saya nggak nyangka loh kalau Bapak itu barusan bangkrut gitu. Kenapa? Ya saya lihat terus, saya ikuti Bapak terus loh. Wajahnya gembira terus. Sedih juga. Coba waktu sedih kan nggak diupload. Nangis diupload, sedih diupload. Ya enggak lah. Ya kan? Kita tetap jadi orang yang antusias, semangat, melayani juga nggak. Ya saya kalau nggak dalam rangka ini temanya menghadapi pandemi juga nggak cerita apa yang saya alami. Kebanyakan kan temanya saya kan pernikahan, parenting, ya nggak bercerita kalau mengalami hal ini. Tapi ketika hari ini GBI Kebun Sirih, Pak temanya bebas. Oke, gue cerita deh keluarga masa pandemi ya dan bercerita mengenai apa yang kami alami. Harapan saya adalah kalau Bapak Ibu mengalami hal serupa, doa saya Bapak Ibu tidak mengalami.
Tapi kalau Bapak Ibu mengalami hal serupa, yaitu kehilangan. Kehilangan apa saja, maka yang penting tidak kehilangan iman. Tidak kehilangan harapan. Tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan di atas segala masalah. Cerita ini belum selesai. Hidup saya ya memang saya udah 58 tahun. Tapi kalau nanti saya mati seperti Musa, 120 tahun. Separuh juga belum. Ya atau katakanlah 90 tahun lah gitu ya. Kayak bapak saya 86 tahun. Ya hidup saya masih lama. Artinya sekarang apa yang saya alami ini bukan akhir dari hidup saya. Memang lagi usaha bangkrut, wah ada lagi happy holy kid-nya yang mengalami sepi. Tapi saya percaya bahwa ini belum akhir dari hidup saya. Kebangkrutan memang yang terutama itu kebangkrutan usaha yang paling parah. Karena bangkrut itu resminya tahun lalu. Tapi sebelum bangkrut itu kayak 2-3 tahun terakhir sudah rugi. Dan yang namanya tutup atau bangkrut secara resmi itu nggak sederhana itu. Karena kan pegawai kami lebih dari 200 orang. Kalau pabrik 1.000 orang ya itu gajinya kan misalnya UMR 4 juta kali 1.000 ya 4 miliar. Kami 200 orang tapi hampir 4 miliar juga. Kenapa? Karena kan trading. Ada coach, ada trainer, ada product manager, ada marketing. Jadi dengan 200 orang sama dengan gaji 1.000 orang yang karyawan buruh. Maka di atas 200 orang, jangankan di atas 200, di atas 30 aja sudah ada serikat buruh. Begitu mau tutup ini, namanya demo, serikat buruh, anggota DPR, oknum polisi, oknum serikat buruh. Waduh, macam-macam masalahnya. Dan waktu itu belum pandemi. Kalau setelah pandemi ini ada kebijakan bahwa pesangonnya bisa kurang dari yang diaturkan. Ya, kalau kami dulu belum, sebelum itu, waduh. Nggak tahu habis berapa miliar untuk pesangon. Sampai istri saya semua namanya emas, kalung, cincin, jual semuanya. Dan waktu itu anak saya paling kecil belum lulus kuliah di Australia. Saya jual mobil saya, udah. Jadi begitu bangkrut, ya itu betul-betul nggak punya saldo. Jadi ya Pak Jarod mah bangkrut 1 masih ada 2. Ini yang bangkrut yang paling utama. Dan tadi saya bilang sekolahnya jadi sepi. Jadi kebangkrutan ini membuat saya betul-betul hidup pensiun, memasuki pensiun. Yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Dulu punya pegawai 200, stokis di 230 kabupaten. Itulah stokis dari IVA. Saya berpikir bahwa nanti pensiunnya di Swiss, atau di New Zealand, atau di Australia, atau di Singapura. Atau kalau paling kan Indonesia ya di Bali gitu ya. Kerja setahun bisa makan 2-3 tahun, 4 tahun bahkan. Lalu bangkrut, habis. Sekarang pensiun sebagai pelukis, tanpa deposito, tanpa asuransi kesehatan. Waduh. Tapi justru saya seperti orang yang Tuhan bawa balik gitu, udah di tanah perjanjian, di padang gurun lagi. Tapi indahnya padang gurun. Malam hari lihat tiang api, siang hari lihat tiang awan. Keberadaan Tuhan, jalan-jalan Tuhan itu menjadi nyata sekali. Jadi saya selalu berpikir bahwa ini belum selesai. Ini belum selesai. Saya ulangi Amsal 30 ayat yang ke-30. Singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Apalagi kita manusia. Jauh lebih daripada singa. Tapi jangan sampai kita manusia kalah sama singa. Gak boleh mundur terhadap apapun. Karena apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Itu bagian dari proses hidup ini. Membawa kita lebih mulia, lebih dekat dengan Tuhan. Mengalami Tuhan. Sehingga kita punya pengalaman dengan Tuhan. Kan yang namanya berbagi begini ya bisa aja berbagi teori atau firman Tuhan. Ayat ini artinya ini. Nah kata ini tuh bahasa Ibrani ini. Artinya ini gitu ya. Teori semuanya. Walaupun menarik juga ekspositori. Tapi saya percaya kalau kita punya pengalaman hidup. Anda lebih melihat dengan jelas dari makna firman dan penerapannya. Saya sedang kayak berbincang-bincang dengan Tuhan. Lalu dapat pengertian begini. Pengusaha ya modalnya duit. Jadi dosen, ya modalnya ilmu dong, gitu ya. Saya kan tadinya Insinyur Jarod Wijanarko. Lalu mulai ngajar para guru. Ada yang bilang, Pak Jarod, Bapak kayak insinyur, kok ngajar pendidikan nggak linier, Pak? Ini seminar resmi, Pak. Nanti Bapak nggak bisa tanda tangan sertifikat. Waduh, pernah ngalamin begitu. Akhirnya saya kuliah lagi pendidikan sampai magister. Palang tanggung, akhirnya saya kuliah lagi teologi sampai doktoral. Jadi dosen modalnya ilmu, pengusaha modalnya uang. Nah, hamba Tuhan modalnya apa coba? Modalnya ngomong, Pak. Enak aja ngomong ya. Modalnya pengalaman hidup. Supaya bisa berbagi firman yang disertai pengalaman yang meneguhkan firman.
Nggak bisa juga hanya bersaksi tanpa firman. Itu cerita diri sendiri terus itu kan. Firman Tuhan yang diteguhkan oleh pengalaman. Pengalaman yang meneguhkan firman. Sehingga itu saya yakin kalau saudara mendapat pelajaran, ya contohnya hari ini pun menjadi lebih jelas. Oh, mengalami kehilangan dengan cara begitu. Oh, pandemi mencukupkan yang ada seperti itu. Oh, ternyata Pak Jarod juga mengalami kebangkrutan, kerugian yang besar. Suatu ketika saya melayani, ya ini sudah di masa-masa pandemi ini, di Full Gospel Businessman. Lalu saya cerita bahwa kerugian saya itu di atas 100 miliar tahun 2019. Dan tahun ini barang-barang di gudang, stok, segala macam yang nilainya 128 miliar, di Lego dijual hanya dengan 20-an. Berarti rugi 100 lagi. Jadi ruginya 200. Lalu ada orang anggota Full Gospel Businessman, para pengusaha yang hari itu tertawa gitu. Waduh Pak Jarod, saya udah lama sekali gak tertawa. Lah kenapa? Saya stres Pak, padahal rugi saya gak sampai 1/10 Bapak. Lah kenapa ketawa? Karena Bapak lebih banyak. Ada orang yang tertawa karena saya lebih banyak. Lalu saya bilang begini, penderitaanku penghiburan bagimu. Pada gereja mula-mula, Paulus itu dihajar, disesah. Karena pada gereja mula-mula, jemaat itu banyak yang dipukul, dirajam batu, digebuki, masuk penjara. Dan Paulus mengalami lebih daripada pengalaman jemaat. Lihat aja daftar di Alkitab bagaimana Paulus mengalami segala hal. Dan Paulus menulis, penderitaanku adalah penghiburan bagimu. Supaya aku bisa menghibur kamu dengan penghiburan yang kuterima dari Tuhan. Waktu saya baca ayat itu saya baru, oh Tuhan izinkan saya bangkrut, ditipu orang, kebakaran. Supaya saya mengalami penghiburan dari Tuhan. Lalu saya bisa menguatkan saudara, menghibur saudara dengan penghiburan yang saya terima dari Tuhan. Waduh, ternyata jadi hamba Tuhan itu tidak segampang yang kita bayangkan ya. Kalau mau melayaninya dengan otoritas, dengan keyakinan penuh. Karena punya pengalaman dari Tuhan. Tapi jangan mundur dari keinginan jadi hamba Tuhan. Saya tidak menyesal jadi hamba Tuhan. Karena hidupnya penuh dengan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur menjadi anak Tuhan. Bahkan kami sebagai hamba Tuhan. Kami berterima kasih apapun yang terjadi, karena apapun yang terjadi, kalau iblis, setan, si jahat bermaksud membuat kami keluarga semakin jauh, saling menyalahkan, atau bahkan kami meninggalkan Tuhan, setan kalah. Kami sekeluarga sehati menghadapi masalah. Kami sekeluarga sehati menghadapi keadaan. Dan kami makin merasakan dekat dengan Tuhan. Bahkan kami berterima kasih dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Membuat kami punya pengalaman yang pasti. Tuhan ada, Tuhan hidup. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang berikut beribadah secara streaming atau melihat rekamannya kemudian, maka mereka mendapat kekuatan dari Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan kami lebih daripada pemenang. Bersama dengan Tuhan kami akan sanggup mengatasi segala keadaan, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang ada, Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami komitmen untuk hidup menyertai Tuhan, melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Sidney Muhede. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom dengan tema Bagaimana Jodoh Ditemukan 1. Pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, pukul 6 pagi. Bersama Aruna Wiryo Luhito dan host Kino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan.
Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembicara hari ini yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakil gembala, Gembala Rayon, Gembala Cabang GBI Kebon Siri, dan Gembala-Gembala Kul. Biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami berdoa untuk jemaat GBI Kebon Siri dan semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda generasi Yeremia agar Tuhan bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur, dan bupati, serta kepala desa dari pusat sampai daerah. Diberi hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Takut akan Tuhan turun atas mereka. Damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat Kebon Siri dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat Kebon Siri dan jemaat yang mengikuti ibadah online katakan amin. How great is our God. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. How great is our God. And all we see how great is our God. Mari jemaat Tuhan, angkat tinggi kedua tanganmu. How great, how great. Yes Lord. Sing with me, how great. And all we see 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 how great. How great is our God. Woo! Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah.